Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandy Nur Ajita, NIM B300180088, jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, di sini saya akan memaparkan hasil dari review e-book yang mana merupakan tugas dari mata kuliah evaluasi proyek. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem service, poverty alleviation, and inclusive growth, atau jasa ekosistem, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan inklusif. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 poin. Yang pertama yaitu keterkaitan kerusakan lingkungan dan pengentasan kemiskinan. Yang kedua, rumah tangga pedesaan, kemiskinan dan jasa ekosistem. Dan yang ketiga, pertumbuhan inklusif dalam konteks proyek. Pada poin pertama, yaitu keterkaitan kerusakan lingkungan dan pengentasan kemiskinan. Menurut World Bank tahun 2002, sumber daya alam penting untuk kegiatan produksi massal. Keluarga pedesaan miskin sangat bergantung pada pendapatan yang mereka terima dari layanan sumber daya alam. Di daerah pedesaan, masyarakat pedesaan lebih mengandalkan jasa alam untuk memperoleh manfaat seperti pemanfaatan sumber daya alam untuk menciptakan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Lalu, selain itu, Sunderlin 2005 juga mendefinisikan hubungan antara sumber daya alam dan pengentasan kemiskinan sebagai pemenuhan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, berfungsi sebagai jaring pengaman dan menghilangkan kesenjangan dalam penggunaan layanan mereka di masa depan. Nah, oleh karena itu, penurunan jasa alam akan berdampak buruk pada pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat miskin, sehingga mengurangi mata pencaharian mereka dalam hal aset, investasi, pendapatan, ataupun kesejahteraan. Oke, masuk pada poin kedua, yaitu keterkaitan rumah tangga pedesaan, kemiskinan, dan jasa ekosistem. Nah, pada bagian ini didefinisikan hubungan antara investasi proyek sebagai saluran perantara dan pengentasan kemiskinan dalam literatur yang lebih spesifik. Untuk penjelasannya, ketika aset rumah tangga berkurang dan terbatas, mereka akan semakin bergantung pada kegiatan mata pencaharian alam. Namun, begitu sumber daya alam berkurang dan jasa alam berkurang, maka tekanan ekosistem akan berdampak lebih besar pada orang miskin daripada orang kaya. Untuk menanggapi masalah ini, dibutuhkan strategi investasi untuk memperbaiki lingkungan dan investasi dalam kegiatan pertanian dan non-pertanian telah mempengaruhi pemilihan tanaman dan intensifikasi kegiatan pertanian. Investasi ini membutuhkan investasi seperti pemeliharaan atau peningkatan sumber daya alam untuk mengurangi kerentanan resiko ekosistem dan kemauan untuk meningkatkan inovasi dalam menggunakan aset mereka untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan aset masyarakat miskin dengan menggunakan aset masyarakat miskin dan membayar jasa ekosistem. Dasarnya seperti memberi kompensasi kepada orang miskin untuk meningkatkan investasi. Selanjutnya, pada tahun 2006, World Bank melakukan penelitian terhadap usulan kerangka kebijakan untuk keluar dari kemiskinan atau pengentasan kemiskinan. Kebijakan penghubung jalur terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga stabilitas makroekonomi melalui rendahnya inflasi, nilai tukar yang kompetitif, dan harga pangan pokok yang rendah. Yang kedua, berinvestasi dalam kemampuan orang miskin melalui penyuluhan pertanian dan meningkatkan pendidikan, pelatihan, serta informasi. Dan yang ketiga, menghubungkan orang miskin dengan peluang meningkatkan infrastruktur melalui jalan pedesaan, pasar tenaga kerja, dan akses ke lembaga pembiayaan. Selanjutnya, masih melanjutkan dari poin kedua tadi, yaitu energi terbarukan dan pengentasan kemiskinan.
Di Indonesia, keterkaitan antara energi dan kemiskinan didorong oleh kurangnya suatu akses ke layanan energi. Di tingkat rumah tangga, aksesibilitas layanan energi terutama digunakan untuk penerangan dan fasilitas memasak. Akses energi memainkan peran penting dalam situasi energi masyarakat miskin. Ketersediaan energi terbarukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan tentu saja bisa mengurangi kemiskinan. Ketersediaan biaya seperti kurangnya saluran distribusi dan bahan bakar yang dikumpulkan untuk menghindari transaksi mata uang menyebabkan masyarakat miskin mempertimbangkan apakah mereka akan beralih ke konsumsi energi dan jenis peralatan yang mereka gunakan. Biaya penghitungan moneter masih menjadi faktor utama bagi masyarakat miskin untuk beralih dari teknologi sebelumnya ke teknologi yang lebih baru atau teknologi fosil ke teknologi yang terbarukan. Oleh karena itu, secara logika, masyarakat miskin secara alamiah cenderung mengonsumsi energi tanpa transaksi mata uang. Dari segi kebutuhan energi, terdapat 3 faktor ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga miskin. Yaitu yang pertama, ada energi harus sesuai bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Yang kedua, transaksi mata uang minimum. Dan yang ketiga, energi modern harus dipenuhi dalam energi komersial. Selanjutnya, ITDG tahun 2005 membandingkan perbedaan ketenaga listrikan, di mana sumber listrik dan manfaat sumber listrik menghasilkan dampak sosial dan lingkungan. Untuk informasi selengkapnya bisa dilihat di tabel di bawah ini. Nah, yang pertama ada direct effect on well-being atau dampak langsung pada kesejahteraan. Yang dimaksud di sini adalah peningkatan akses pada pencahayaan, pemanas, dan pendinginan. Yang kedua ada direct effect on health atau dampak langsung pada kesehatan. Yang dimaksud adalah peningkatan kualitas udara dalam ruangan melalui bahan bakar yang lebih bersih. Selanjutnya, direct effect on education atau dampak langsung pada pendidikan. Di sini yang dimaksud adalah peningkatan akses ke pencahayaan memungkinkan lebih banyak waktu untuk belajar. Selanjutnya, direct effect on economic opportunities for the poor. Di sini, pembentukan yang lebih mudah dan produktivitas bisnis yang lebih besar yang memperkerjakan orang miskin. Lalu, yang kelima ada trickle-down effect on increased productivity atau dampak dari peningkatan produktivitas. Pengertiannya hampir sama seperti yang sebelumnya, namun di sini difokuskan pada memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Jadi yang dimaksud adalah pembentukan yang lebih mudah dan produktivitas bisnis yang lebih besar secara umum, termasuk melalui dampak positif terhadap lingkungan. Dan yang terakhir adalah fiscal space coupled with proper policy. Di sini yang dimaksud yaitu tanggungan fiskal yang lebih kecil dari layanan yang diberikan secara efisien. Nah, jadi tabel tersebut menunjukkan kepada kita bagaimana dampak teknologi terhadap lingkungan serta dampak sosialnya. Ketersediaan energi terbarukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan mengurangi kemiskinan. Selanjutnya, masih pada subbab pada poin kedua, yaitu konteks proyek jasa ekosistem. Penjelasannya sebagai berikut. Melalui klasifikasi ini dapat diukur kemungkinan skema kompensasi, yaitu pembayaran jasa lingkungan antara penerima manfaat hilir untuk memberi kompensasi kepada pemasok hulu untuk mengimbangi biaya peluang perlindungan lingkungan dari kegiatan ekonomi. Dalam hal keluaran proyek, proyek menyediakan barang dan jasa dengan fungsinya masing-masing. Selanjutnya, masuk pada poin ketiga, yaitu pertumbuhan inklusif dalam konteks proyek. Pada bagian ini akan membahas bagaimana proyek mempengaruhi pertumbuhan keluarga yang inklusif.
Semakin banyak keluarga yang berpartisipasi dalam proyek, maka semakin besar pula manfaat yang akan diterima keluarga di akhir proyek. Ketika partisipasi keluarga meningkat selama masa proyek, manfaatnya akan meningkat juga. Dampak pertumbuhan inklusif diukur dengan meningkatkan jumlah rumah tangga tanpa proyek dan hasil yang diterima rumah tangga tersebut. Dengan membandingkan proyek, maka dapat dikatakan bahwa proyek tersebut mengalami peningkatan produksi atau keuntungan selama masa proyek. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jasa ekosistem merupakan manfaat yang diperoleh manusia dari suatu ekosistem. Manfaat ini dapat berupa jasa penyediaan, pengaturan, dan jasa kultural yang secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia. Perubahan terhadap jasa ini akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui dampak yang ditimbulkannya terhadap keamanan, bahan dasar untuk kehidupan yang layak dan kesehatan serta hubungan sosial dan kultural. Intervensi kebijakan dan pengelolaan dapat memulihkan ekosistem yang terdegradasi sehingga meningkatkan peran ekosistem tersebut untuk kesejahteraan manusia. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kurang dan kesalahan kata. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.